warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan saya Eni Haryati SE, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 FKIP Universitas Pasundan. Pada saat ini, saya bertugas di SMP Negeri 2 Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil best practice dengan metode STAR, di mana terdapat situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Selamat menyaksikan. Tujuan yang ingin dicapai. Pada aksi 1, meningkatkan minat belajar siswa melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok pada materi globalisasi. Pada aksi 2, meningkatkan kemampuan dalam memahami materi pembelajaran melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning dan menggunakan media pembelajaran interaktif kuisis pada materi perdagangan internasional. Selanjutnya, masuk pada metode STAR yang pertama, situasi. Pada aksi 1, kondisi yang melatar belakangi masalah. 1. Banyak peserta didik yang terlihat bosan pada saat pembelajaran. 2. Peserta didik jarang dilibatkan dalam pembelajaran kelompok atau cooperative learning. 3. Peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari guru dan masih menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. 4. Respon peserta didik saat pembelajaran tidak banyak yang mengajukan pertanyaan, sehingga peserta didik merasa jenuh dan kurang bersemangat. Pada aksi 2, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, media yang kurang menarik dan kurang bervariatif. 2. Kurang melaksanakan kegiatan LKPD. 3. Kurang memanfaatkan TIPEK dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang berpusat kepada peserta didik. 4. Guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada HOT, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, STAR yang kedua, yaitu tantangan. Beberapa tantangan yang saya hadapi saat melaksanakan praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, persiapan KBM. Yang kedua, persiapan teknis. Yang ketiga, peserta didik. Selanjutnya, tantangan persiapan KBM pada aksi 1. A. Penyusunan perangkat pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa karena dituntut membuat PP yang sangat lengkap, mengingat kebiasaan di sekolah hanya membuat PP yang sederhana. B. Menyesuaikan jam mengajar dengan jadwal PPL yang dilaksanakan. C. Mengecek ulang RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, instrumen penilaian sebelum PPL dilaksanakan. D. Mencari ruang kelas yang mendukung kegiatan PPL, mengingat sekolah kita masih menumpang di SD. E. Mencari dan menyesuaikan model ice breaking yang tepat untuk peserta didik tingkat SMP. 2. Persiapan teknis. A. Memastikan memori card HP cukup luang. B. Mencari posisi letak kamera yang tepat agar hasil rekaman terlihat jelas dan sesuai dengan kebutuhan. C. Menyiapkan peralatan secara mandiri karena peralatan di sekolah kurang memadai. D. Mengecek peralatan satu persatu apakah berfungsi dengan baik sebelum peralatan digunakan. E. Menyiapkan jaringan internet secara mandiri karena WiFi di sekolah jangkauannya dan kecepatannya kurang maksimal. Yang ketiga, peserta didik. Untuk menyiapkan peserta didik sedikit mengalami kesulitan karena pada saat itu bertepatan dengan kegiatan PAS. B. Mengumpulkan peserta didik terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan briefing dan simulasi sederhana. C.
peserta didik merasa canggung dan grogi karena belum pernah dalam kegiatan KBM, terdapat kamera di beberapa sudut untuk perekaman. D. Peserta didik merasa kurang percaya diri karena adanya kamera perekam. Selanjutnya, tantangan untuk aksi 2. Yang pertama, persiapan KBM. A. Menentukan waktu pelaksanaan PPL yang bertepatan dengan libur akhir semester dan libur tahun baru. B. Mengecek ulang RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, instrumen penilaian sebelum PPL dilaksanakan. C. Mencari ruang kelas yang mendukung kegiatan PPL, mengingat ruang yang digunakan untuk aksi 1 ada kendala tidak ada aliran listrik karena kabel terputus. D. Mencari dan menyesuaikan model ice baking yang tepat untuk peserta didik tingkat SMP. 2. Persiapan teknis. A. Menyiapkan beberapa kamera HP dan webcam untuk perekaman dan Zoom Meet. B. Melakukan perekaman dari 2 kamera, yaitu kamera tetap dan kamera berpindah-pindah. C. Mengecek peralatan satu persatu apakah berfungsi dengan baik sebelum peralatan digunakan. D. Menyiapkan jaringan internet secara mandiri karena WiFi di sekolah jangkauannya dan kecepatannya kurang maksimal. 3. Peserta didik. A. Menyiapkan peserta didik mengalami kesulitan karena pada saat itu bertepatan dengan libur semester dan tahun baru. B. Beberapa peserta didik yang mengikuti kegiatan PPL Aksi 2 tidak mengikuti kegiatan PPL sebelumnya, sehingga perlu adanya penyesuaian lagi. Selanjutnya, metode STAR yang ketiga, yaitu aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Pada PPL 1. 1. Persiapan KBM. A. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan sesama mahasiswa PPG satu sekolah mengenai waktu pelaksanaan kegiatan PPL. B. Menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai arahan dari dosen dan guru pamong. C. Mempelajari dan memahami sintak dalam pembelajaran PBL, RPP di print out agar mudah memahaminya. D. Mengecek ruang kelas yang layak dan dapat digunakan untuk kegiatan PPL Aksi 1. E. Mempertimbangkan tingkat kesulitan jenis ice baking yang akan dipakai. 2. Persiapan teknis. A. Menyiapkan HP yang akan digunakan untuk merekam dengan memori yang cukup. B. Memastikan letak kamera untuk merekam sudah tepat agar hasil sesuai dengan yang diharapkan. C. Membeli kabel untuk menyambungkan laptop dengan proyektor. D. Mencoba satu persatu penggunaan peralatan yang akan dipakai dalam kegiatan PPL Aksi 1 untuk mengetahui jika ada kendala dengan peralatan tersebut. E. Menyiapkan jaringan internet menggunakan provider yang sesuai dengan wilayah tempat pelaksanaan kegiatan. 3. Peserta didik. A. Melakukan koordinasi dengan peserta didik jauh-jauh hari sebelumnya. B. Memberikan informasi kepada peserta didik hal-hal apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan PPL melalui briefing singkat. C. Memberikan pengarahan agar peserta didik tidak grogi pada saat pembelajaran. D. Menumbuhkan percaya diri peserta didik pada saat akan presentasi dengan memberikan motivasi. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Pada PPL 2. 1. Persiapan KBM. A. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, rekan sesama mahasiswa PPG satu sekolah, dan penjaga sekolah mengenai waktu pelaksanaan kegiatan PPL. B. Menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan arahan dosen dan guru pamong. C. Guru mempelajari dan memahami sintak dalam pembelajaran problem-based learning dan RPP di print out agar mudah memahaminya. D. Mengecek ruang kelas yang tersedia aliran listrik sehingga bisa digunakan untuk kegiatan PPL. E.
mempertimbangkan tingkat kesulitan jenis ice breaking yang akan dipakai. 2. Persiapan teknis. A. Menggunakan HP untuk merekam dengan memori yang cukup. B. Menentukan kamera mana yang digunakan untuk merekam dari satu sisi dan kamera mana yang merekam dari berbagai sisi. C. Mencoba satu persatu penggunaan peralatan yang akan dipakai dalam kegiatan PPL Aksi 2 ini untuk mengetahui jika ada kendala dengan peralatan tersebut. D. Menyiapkan paket internet yang akan dipakai untuk kegiatan PPL Aksi 2 ini agar bisa dipakai guru dan siswa. 3. Peserta didik. A. Melakukan koordinasi dengan peserta didik jauh-jauh hari sebelumnya melalui WA Group. B. Memberikan informasi kepada peserta didik yang baru mengikuti kegiatan ini mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan PPL Aksi 2 ini. Selanjutnya, masuk pada STAR yang terakhir, yaitu refleksi hasil dan dampak. Aksi 1. Dampak dari penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. 1. Membuat peserta didik dapat berpikir kritis, bekerja sama, dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari peserta didik yang mengemukakan pendapat hasil diskusi pemecahan masalah, proses tanya jawab ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. 2. Guru dapat mengetahui cara menyusun perangkat pembelajaran yang benar dan juga menerapkan semua sintak yang ada pada model pembelajaran problem-based learning. Pada aksi 2, dampak dari penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok, dan penggunaan media kuisis pada saat evaluasi dapat memberikan motivasi dan antusiasme peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Aksi 1. Respon peserta didik sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran dengan model problem-based learning. Respon peserta didik juga terlihat pada saat refleksi dan kegiatan diskusi atau menyajikan hasil diskusi. Respon rekan sejawat positif dari permasalahan kurangnya peserta didik dalam berpikir kritis dapat diselesaikan dengan model pembelajaran problem-based learning. Hal tersebut dapat disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain yang mungkin saja memiliki permasalahan yang sama ketika mengajar di kelas. Aksi 2. Respon peserta didik sangat senang ketika diberikan ice breaking sehingga menambah fokus peserta didik sebelum menerima pembelajaran dan memberikan kata-kata motivasi sebelum berakhir kegiatan. Respon rekan sejawat positif menjadi lebih tahu lebih banyak ice breaking dan kata-kata motivasi yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Demikianlah hasil laporan best practice saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder baik dari Universitas Pasundan, seluruh dosen, guru pamong, serta rekan-rekan guru dan staf TU SMP Negeri 2 Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, yang selama ini telah mendukung saya dalam kegiatan PPG ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.